Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramlan Zainal Putri dengan nomor induk mahasiswa 23 garing 15 garing SV garing 22387. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus menunjukkan hasil dari instant segmentation menggunakan algoritma Max-R CNN. Instant segmentation sendiri merupakan salah satu pendekatan computer vision berbasis deep learning yang berfungsi untuk mendeteksi serta memisahkan objek individual dalam gambar dan dikelompokkannya dari gambar yang lainnya. Metode ini menggabungkan prinsip object detection atau pendeteksi lokasi dan kelas objek, tetapi juga untuk memisahkan setiap objek secara individual meskipun berada dalam kelas yang sama. Instant segmentation berguna tidak hanya untuk mengetahui lokasi objek dalam gambar, tapi juga bentuk sebenarnya. Hasilnya bukan hanya berupa informasi apakah suatu objek ada, tetapi juga batas spasial dari tiap instance objek, meskipun berada pada kelas yang sama, menurut Johar et al. 2023. Salah satu model yang umum digunakan adalah Max-R CNN atau Max Regional Convolutional Neural Network, yang merupakan pengembangan dari model Faster RCNN. Algoritma yang banyak digunakan adalah RCNN yang dimana bekerja dengan backbone CNN seperti RASNet 50 atau RASNet 101. Max RCNN sendiri merupakan pusat deteksi wilayah objek atau Region of Interest atau ROI melalui Region Proposal Network, kemudian melakukan klasifikasi, regresi bounding box, serta menghasilkan max binner untuk tiap objek yang terdeteksi. Dalam konteks pemodelan geospasial, metode ini digunakan untuk mengenali bentuk dan batas objek bangunan dari citra atau point cloud, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk proses rekonstruksi 3D parameter dalam algoritma Max-CNN yang digunakan adalah jumlah epoch. Penentuan jumlah epoch dilakukan untuk menentukan berapa kali metode pembelajaran dilakukan dalam mengolah seluruh data yang tersimpan dalam file log, menurut Ratri et al. Tahun 2024. Point cloud sendiri merupakan sekumpulan titik-titik pada koordinat sistem hasil akuisisi spasial 3 dimensi yang mewakili permukaan eksternal dari suatu objek di dunia nyata, menurut Arta et al. Tahun 2020. Integrasi Max-CNN dengan data point clouds menghasilkan proses yang disebut GeoAI atau Geospatial Artificial Intelligence, yaitu gabungan antara teknologi kecerdasan buatan dan analisis spasial untuk memahami fenomena permukaan bumi secara lebih detail. Nah, kemudian dari hasil instant segmentation pada kali ini adalah 3D model yang hasilnya adalah bangunan-bangunan dari hasil digitasi atau bangunan tinggi hasil dari digitasi seperti ini. Di sini area kajiannya adalah Universitas Gajah Mada, komplek-komplek atau gedung-gedung Universitas Gajah Mada, yang mana proses ini dilakukan dengan pengenalan objek bangunan dalam data yang menggunakan data raster yang memberikan visual berupa citra ortofoto atau digital surface model atau DSM yang memperlihatkan bentuk serta ketinggian objek di permukaan tinggi. Jadi pada acuan pada proses dilakukan dengan menggunakan data DSM yang memperlihatkan ketinggian dari em, bangunan-bangunan. Bangunan dengan warna semakin terang menunjukkan bangunan yang semakin tinggi seperti itu. Proses ini dilakukan dengan delineasi objek di mana proses menandai batas-batas bangunan secara manual berdasarkan tampilan citra atau ketinggian dari bangunan. Proses delineasi ini dilakukan untuk dijadikan data pelatihan atau training data yang kemudian akan dilakukan pemodelan menggunakan algoritma Max-R CNN. Kemudian dilakukan deteksi objek menggunakan tools detect object detection meng- yang mana dari acuannya adalah data hasil delineasi.
Pada tahap ini, sistem akan mendeteksi bangunan yang ada pada citra raster sesuai hasil pelatihan sebelumnya. Setelah deteksi berhasil, kemudian akan dilakukan rekonstruksi 3D menggunakan tools 3D Reconstruction dengan menambahkan data DSM dan DTM sebagai data perhitungan tinggi bangunan yang dijadikan acuan tadi pada sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan melakukan toolbox reconstruction, kemudian 3D workflow, dan menggunakan tools 3D enabling untuk menghasilkan visualisasi model bangunan 3 dimensi. Beberapa kendala muncul dalam proses yang mana salah satunya adalah gagalnya proses 3D reconstruction yang berulang kali em, saat proses 3D enabling, hasil dari 3D-nya itu tidak muncul. Permasalahan ini terjadi setelah dicoba berulang kali dan dibandingkan dengan hasil menggunakan komputer kampus yang kendalanya diartikan pada perangkat komputer yang digunakan. Karena laptop pribadi tidak tidak dapat menjalankan proses rendering 3D yang membutuhkan perangkat dengan sistem spesifikasi GPU tinggi seperti itu. Keterbatasan sumber daya komputasi menghambat proses pelatihan Mark CNN dan mengakibatkan hasil sendiri tidak dapat dimuat secara optimal atau tidak dapat tertampil. Ada lain adalah ketidaktepatan em, dari hasil bangunan 3D setelah dilakukannya 3D enabling menggunakan komputer. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian sistem koordinat antara dua raster DSM dan shapefile serta kemungkinan pergeseran spasial saat integrasi data. Faktor lain yang mungkin bisa terjadi adalah akurasi saat delineasi awal dan kualitas resolusi data DSM yang digunakan. Dari dua data tersebut, sudah diatasi dengan menggunakan perangkat laboratorium yang memiliki komputer dengan CPU aktif atau spesifik tinggi agar komputasi berjalan stabil dan menghasilkan bangunan 3D. Kemudian untuk hasil yang tidak tepat sesuai bangunannya, memang di sini antara shapefile dan juga 3D tepat, namun sebenarnya hasil dari em, bangunan itu tidak sesuai dengan yang ada pada DSM atau ortofotonya. Jadi bisa dikatakan ini belum tepat dan sudah tepat di atasnya pun bentuknya tidak sesuai dengan bangunan asli. Kemudian dari hal tersebut sudah dicoba untuk merubah sistem koordinat dan disesuaikan, namun belum berhasil dan hasilnya tetap terjadi pergeseran atau ketidaktepatan. Hasil pengolahan menunjukkan keberhasilan proses rekonstruksi bangunan 3 dimensi menggunakan metode instant segmentation berbasis deep learning Max RCNN dari data point cloud dan DSM. Model 3D yang dihasilkan ini menampilkan bentuk bangunan berupa blok berwarna putih dengan alas poligon seperti di bawahnya berwarna merah muda. Kemudian sesuai dari secara visual yang dapat dilihat, sistem dari berhasil menampilkan bentuk dan ketinggian bangunan dengan cukup baik. Setiap bangunan muncul sebagai objek 3D yang terpisah, memperlihatkan hasil segmentasi yang mampu mengenali objek sesuai area pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa Mars CNN dapat mengidentifikasi fitur bangunan dari data citra dan mengubahnya menjadi representasi spesial 3 dimensi. Namun, pada hasil rekonstruksi terlihat bahwa sebagian bangunan atau hampir semua bangunan melayang dan tidak menempel langsung pada permukaan citra dasar. Kondisi ini terjadi karena mungkin ketidaksesuaian nilai elevasi antara data DSM dan DTM, di mana perbedaan referensi tinggi menyebabkan model bangunan terangkat di atas permukaan tanah. Selain itu, perbedaan sistem koordinat atau kesalahan proyeksi spasial antara dataset juga mungkin dapat menjadi penyebab pergeseran posisi bangunan terhadap citra acuan, karena ini memang tidak tepat dan melayangnya cukup tinggi ya, seperti itu yang bisa dilihat. Namun secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Max RCNN dengan data DSM dan point cloud telah berhasil menampilkan objek bangunan dalam bentuk 3D, namun masih memerlukan penyelarasan data spasial dan penyesuaian nilai elevasi dari
DSM dan DTM agar posisi model mungkin lebih presisi dan lebih baik. Demikian, mungkin hasilnya sudah menunjukkan potensi besar pemanfaatan dari deep learning dan juga dapat memvisualisasikan data berbasis 3D. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.